ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah SWT, pertama-tama kita bersyukur kita diberikan usia panjang, kita diberikan iman Islam sehingga kita bisa bangun dan untuk melakukan sahur dan salat subuh bersama. Dan pada saat ini kita akan membaca, membahas dan tadabbur ayat-ayat Al-Quran. Dan tentu saja sebelum itu kita mendapatkan keputusan penting daripada pemerintah pihak otoritas bahwa kapal Nanggala 402 telah dinyatakan tenggelam, terbelah, dan dinyatakan 53 prajurit di dalamnya dinyatakan gugur. Oleh sebab itulah untuk yang 53 prajurit itu kita bacakan Fatihah. Ala hadini wa likullitin salihah bihaqi Muhammadin wa ali Muhammad alaihimul Fatihah as-salawat. Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil alaihim waladdallin. Bapak Ibu sekalian, pagi ini kita masuk kepada surat Anbiya, surat yang ke-21, ayatnya 31 atau 31 sampai 40. Oleh sebab itulah kepada Ustaz Tony Sanwani kita yang sudah dari tadi hadir, kita persilakan dengan segala hormat untuk memandu kita membaca Al-Quran dengan tahsin. Pada beliau kita persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim وَجَعَلْنَا الْأَرْضَ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر وهو الذي خلق الليل والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون
Kama ja'alna لبشر li الخلد فهو الخالد كل نفس ذائقة الموت kullu nafsin ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون كل نفس وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا إذا الذين هذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون الذي يذكر خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون الإنسان سأريكم آياتي لا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين يقولون متى هذا الوعد إن لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار يعلم الذين كفروا عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون ولا عن ظهورهم ولا هم ينظرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون تأتيهم بغتة فتبهتهم لا يستطيعون ردها ولا هم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون
Sadaqallahul Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid Allahumma salli ala Muhammad. Kita aturkan terima kasih banyak kepada Ustadz Tony Sanwani. Semoga Allah SWT senantiasa menaunginya dengan ampunan, maghfirah, dan juga kemahakuasaan Allah SWT. Dan Bapak Ibu semuanya, semoga senantiasa dikirimkan malaikat rahmat ke rumah-rumahnya masing-masing, sehingga di sana lahir sakinah, mawaddah, warahmah. Juga sekalian kita teruskan surat Anbiya kita, surat Anbiya. Salah seorang peserta kita yang rajin namanya Pak Anbiya. Jadi diambil dari nama surat ini. Anbiya artinya nabi-nabi. Surat Al-Anbiya. Turun di Mekah dan karenanya kita sebut dengan surat Makkiyah. Jumlah total ayat adalah 112 ayat. Dan pada kesempatan pada hari ini kita akan masuk pada ayat 31 sampai 40. Sebelum kita lanjut 31, kita review, kita ringkaskan kembali sampai ayat 30 petang kemarin. Jadi kemarin kita sudah lihat ini adalah ilustrasi dari Big Bang, ledakan besar ketika pertama kali alam semesta tercipta. Jadi alam semesta kesimpulannya punya permulaan. Ketika punya permulaan berarti pernah tidak ada. Kalau pernah tidak ada, harus ada yang mengadakannya, karena tidak ada sesuatu pun yang bisa mengadakan dirinya sendiri. Sekarang ayat 30 kemarin, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, awalam yara alladzina kafaru, apakah belum melihat, memperhatikan. Siapakah yang dimaksud? Yaitu alladzina kafaru, orang-orang yang kafaru. Kafaru di sini adalah orang-orang yang menentang peringatan-peringatan, pelajaran-pelajaran yang Allah SWT simpan di dalam kitab suci Al-Quran. Annas samawati wal arda kanata ratqa. Bahwa langit dan bumi tadinya itu satu. Jadi kita sekarang melihat yang disebut bumi adalah bumi kita, ditambah lagi dengan planet-planet yang lain, kemudian ada ruang-ruang di luar itu, kita sebut dengan langit. Tapi bisa juga langit di sini dalam pengertian alam non-materi. Jadi artinya bahwa alam materi ini adalah berasal dari alam non-materi. Karena dalam hierarki atau dalam susunan wujud namanya eksistensi, alam materi lah yang paling terakhir. Ya, tentu Allah dulu, tidak ada yang mendahului Allah, dan tidak ada yang lain selain Allah sebelum Allah mengatakan kun fayakun. Jadi Allah itu namanya al-awwal wal awwalu wal akhiru, dan dia juga wal zahiru wal batinu. Dialah yang disebut dengan qiyamuhu binafsihi, dialah yang disebut dengan ada sebelum semuanya ada, namanya qadim. Dialah yang disebut dengan Tuhan yang tidak pernah tidak ada, selalu ada dan maha sempurna. Jadi ketika Allah SWT menciptakan segala sesuatu, terjadilah proses seperti cahaya. Jadi penciptaan ini ibarat cahaya yang memancar dari pusat cahaya, kemudian bergerak menjauh dari cahaya. Jadi hierarkinya menjauh dari cahaya, kemudian di ujung sana adalah ketika sampai pada tempat yang gelap. Jadi semakin menjauh dari cahaya sumbernya, semakin redup, semakin gelap. Nah begitulah di ujung daripada penciptaan ini adalah bumi. Bumi artinya materi. Berarti kalau kita artikan ini materi dan ini adalah non-materi, bahwa materi itu sebetulnya muncul dari non-materi. Karena materi ini muncul dari non-materi, maka secara otomatis yang disebut dengan bumi atau materi senantiasa tentu bisa terjadi.
sebagaimana penciptaan juga terus-menerus terjadi. Ada yang mengatakan bahwa penciptaan terus-menerus terjadi seperti kata Pak Saban kemarin, para ilmuwan mengatakan bahwa Big Bang cuma satu. Apa sebabnya? Karena Allah itu adalah Khalik. Yang namanya Khalik, pencipta kan berarti terus-menerus terjadi proses penciptaan. Jadi langit dan bumi tadinya kanata ratqa, tadinya adalah padu, satu. Fafataqnahuma, lalu kemudian kami pisahkan keduanya. Jadi kemarin kita sudah bahas langit dan bumi di sini dalam pengertian universe. Sekarang kita coba tambahkan bahwa langit dan bumi bisa diartikan adalah alam materi dan non materi. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Lalu kami jadikan dari air itulah bermula segala kehidupan. Jadi di muka bumi ini seandainya tidak ada air, maka tidak akan ada kehidupan. Makanya ada ayat yang menjelaskan bahwa arasy Allah itu adalah di atas air. Artinya kekuasaan Allah untuk menghidupkan kita adalah dengan menggunakan air. Dan nama Allah yang paling sering disebut kaitannya dengan kehidupan adalah Al-Hayyu. Di beberapa ayat selalu dikatakan Allahu la ilaha illahu Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyul Qayyum. Al-Hayyu itu artinya maha hidup. Dan dari manakah Allah menciptakan kehidupan ini? Ternyata berdasarkan ayat ini adalah dari air. Lahirlah kemudian Hayy. Hayy ini kalau Allah adalah Al-Hayyu. Maka kemudian afala yu'minun, kenapa manusia tidak beriman? Sekarang kita masuk pada ayat baru. Sebelum kita lihat ayat baru, kita lihat background ini. Alangkah indahnya gunung-gunung ini. Gunung-gunung ini kita lihat hanya sebagai semacam aksesoris, semacam penyedap mata saja. Padahal fungsinya adalah merupakan reservoir, tempat menyimpan kehidupan manusia. Karena pada saat terjadi hujan, maka air-air itu disimpan di dalam gundukan-gundukan raksasa ini, yang disebut dengan gunung. Kalau kemudian di negara-negara yang bermusim dingin, yang airnya biasa membeku, maka gunung itu adalah tempat simpanan bekuan-bekuan air yang pada saat mulai masuk musim panas, mulai meleleh sedikit demi sedikit, turun ke bawah, lalu kemudian mengalir ke tempat-tempat yang rendah, memberikan kehidupan kepada manusia dan makhluk-makhluk yang lain. Jadi gunung saja kita saksikan seperti ini, sudah sedemikian indahnya. Wa ja'alna fil ardi rawasiyah, dan di muka bumi itu kami jadikan gunung-gunung. Jadi di muka bumi itu kami menciptakan gunung-gunung. Wa ja'alna fil ardi rawasiyah antamida bihim, sehingga kemudian bumi itu tidak bergoncang, menjadi kuat. Tamida itu sebetulnya adalah kuat. Ya, jadi supaya kehidupan di muka bumi itu berjalan dengan baik. Jadi antamida bihim, sehingga bumi itu menjadi kuat, menjadi kokoh dengan gunung-gunung tersebut. Hingga di sini dengan gunung-gunung tersebut. Nah, jemaah sekalian, apa maksudnya kokoh di muka bumi ini? Yaitu kalau menurut saya secara pribadi, karena gunung ini bukan saja menyimpan mineral-mineral di dalamnya, tetapi juga terutama menjadi reservoir air tadinya. Jadi air itu disimpan di gunung. Gunung-gunung ini di mana-mana adalah sangat banyak. Kita lihat kalau kita di Jakarta menerima air setiap saat, dari mana? Dari Bogor, dari Puncak, dari Cipanas, itu di sana adalah kumpulan gunung-gunung. Kalau terjadi hujan di sana lebat, air itu disimpan di sana, sebagian dialirkan langsung ke daerah-daerah yang rendah. Nah, maka jemaah sekalian berbagi itu salah satu cara metode, caranya Allah menyimpan namanya toren. Jadi itu kita sebutnya kalau bahasa kita toren. Toren itu tempat penyimpanan air. Seperti mana kita kalau nyedot air dari dalam tanah, kemudian ke atas, kita simpan dulu di toren-toren untuk nanti kita turunkan sedikit demi sedikit sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, konsep ini yang sebetulnya dianut oleh gunung. Bedanya kalau toren hanya untuk kebutuhan satu keluarga, rumah tangga. Kalau gunung adalah kebutuhan ribuan, bahkan jutaan orang yang ada di pesisir-pesisir atau yang ada di bawah daripada gunung tersebut. Jadi kenapa Allah SWT menyimpan air itu di gunung-gunung? Karena Allah juga telah membuat hukum pada air, dia akan mengalir ke bawah. Gunung-gunung adalah tempat yang tinggi, otomatis lama-kelamaan air itu bergerak ke
tempat yang rendah. Wa ja'alna fiha fijajan. Lalu kemudian kami jadikan. Wa ja'alna fiha. Di mana fiha di sini? Di bumi. Ya, di sini nih. Kami jadikan pada bumi itu fijajan. Fijajan itu adalah tempat-tempat yang bisa dibuat jadi jalan, fijajan. Sehingga kita bisa berjalan. Sehingga di sana lahirlah subula, lahirlah jalan-jalan. Tapi cuma segeser bagi di dalam Al-Quran, kata subul atau kasabil, ini subul bentuk jamak dari sabil. Kalau dalam Al-Quran, kata sabil itu cenderung selalu ada kata-kata di belakangnya, fillah, fi sabilillah, sabilillah. Jadi sabil, kalau jalan dalam pengertian tempat dilewati, biasa menggunakan kata-kata torik, ya, atau misalnya syari, dari kata syari lahir kata syariat, dari kata torik lahir kata torikah. Tapi di sini menggunakan kata subul. Jadi bisa kita artikan lebih dalam ini bahwa di dalam kehidupan dunia ini Allah SWT menciptakan jalur-jalur lebar, maksudnya Allah menciptakan begitu luasnya sumber kehidupan yang menyebabkan kita bisa menciptakan jalan-jalan kehidupan. Ada yang hidup dengan menjadi ahli perminyakan. Kan jalan kehidupan juga itu perminyakan. Ada yang hidup dengan menjadi nelayan. Jalan hidup juga itu nelayan. Dengan menjadi petani. Dengan mengurusi iklim. Mengurusi iklim itu kan berarti mengurusi bagian atas kita. Awan-awan dan sebagainya. Ya, jadi ahli-ahli dalam bidang klimatologi mengurusi itu semuanya. Ada yang khusus mengurusi misalnya makanan kita, minuman kita, distribusinya dan sebagainya. Pokoknya di muka bumi itu kemudian bisa lahir berbagai macam jalan-jalan kehidupan yang menyebabkan berkelanjutannya kehidupan kita di muka bumi ini. Nah, itu bisa bermakna seperti itu. Jadi kata-kata fijajan subula itu lahirkan jalan-jalan kehidupan yang lebar, itu yang banyak sekali. Dan kita tahu jemaah sekalian, orang dulu berpikir kalau nanti manusia banyak akan terjadi kelaparan massal. Kita sekarang sudah terbukti berada pada penduduk bumi yang begitu banyak. Bapak Ibu sekalian, penduduk bumi hari ini, detik ini, itu sudah hampir 8 miliar. Kalau kita lihat di data statistik dunia, itu sudah 7,8 miliar sekarang. Bergerak terus 7,8 miliar. Jadi sudah hampir 8 miliar. Jadi Bapak bisa bayangkan 8 miliar manusia, 8 miliar itu artinya 8.000 juta. Ya. 8.000 juta manusia yang harus makan telur setiap hari. Dapat kita bayangkan itu, ayam hebatnya, kasih telur setiap hari. Makan daging setiap hari, makan sayur setiap hari. Bahkan yang lebih hebat lagi, banyak di antara mereka yang minum madu setiap hari. Padahal yang namanya madu diproduksi oleh hewan kecil yang bernama lebah. Bisa mengumpulkan madu dan kemudian dipasok ke seluruh dunia. Itu yang disebut dengan diantara pengertian fijajan subula. Yang seharusnya semuanya itu juga bisa menjadi jalur kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kehidupan kita di muka bumi ini adalah sifatnya sementara seperti pembahasan kita kemarin. Karena dia sementara, maka harusnya kehidupan kita dimanapun kita beraktivitas, berprofesi, harusnya menjadi alat, menjadi jembatan untuk kebahagiaan dan kesejahteraan kita nanti di yaumil akhirah. La'allahum yahtadun. Mudah-mudahan dengan itu mereka dapat terpandu. Mereka dapat terpandu. Dalam pengertian yang lebih dalam, karena ini ada kata-kata mudah-mudahan bisa terpandu, yahtadun itu mengikuti petunjuk. Yahtadun itu artinya mengikuti huda. Jadi kata yang paling dasar adalah huda, hada, yahdi, huda. Yahtadun, terpandu artinya mengikuti petunjuk tersebut. Mengikuti huda tersebut. Jadi artinya apa? Artinya dengan jalan-jalan seperti ini bisa menjadi sinyal, tanda, alamat bagi kita untuk mencari Dia. Jadi kita bisa mencari Tuhan melalui mineral-mineral yang kita ambil dari bumi. Kita bisa mencari Tuhan melalui air tadi, kita bisa mencari Tuhan melalui gunung-gunung, kita bisa mencari Tuhan melalui burung-burung yang terbang di atas kepala kita bisa mencari Tuhan melalui debu-debu yang ada di kaki kita bisa mencari Tuhan melalui air dan sebagainya. Asalkan kita menggunakan akal pikiran kita.
Karena akal pikiran kita itu adalah petunjuk pertama yang kita bawa sejak lahir dan diberikan sama pada setiap manusia. Jemaah sekalian berbahagia, ini adalah permukaan bumi. Di atas bumi kita ada lapisan-lapisan seperti ini. Jadi yang di bawah ini adalah bumi, pada jarak 10 km di atas kita namanya troposfer. Terus kemudian di atasnya lagi 30 km ada stratosfer. Di atasnya lagi adalah mesosfer, di atasnya termosfer, di atasnya eksosfer. Nah, jemaah sekalian berbahagia, ini dulu orang tidak tahu, pada saat Al-Quran turun tidak tahu. Ini pengetahuan kita tentang lapisan-lapisan lapisan-lapisan atmosfer namanya di atas kepala kita ini adalah diketahui belakangan setelah ilmu pengetahuan dalam bidang astronomi dan kosmologi berkembang sangat pesat. Bahwa ternyata di atas kita ini ada lapisan-lapisan yang berfungsi semacam atap yang menaungi kita dari gempuran sinar ultravioletnya matahari. Jadi yang paling penting adalah melindungi kita dari sinar ultravioletnya matahari. Artinya kalau lapisan-lapisan ini tidak ada, kita tidak bisa hidup di muka bumi. Kenapa? Karena ultraviolet matahari itu adalah berbentuk radiasi dan akan bisa menghancurkan tubuh kita. Satu. Yang kedua adalah lapisan-lapisan atmosfer ini sekaligus juga melindungi bumi kita dari serangan-serangan meteor namanya, yaitu batu-batu semesta, batu-batu angkasa luar yang mulai dari yang kecil sampai yang besar. Yang besarnya bisa sebesar misalnya Pulau Jawa ini. Dan kalau itu menampar atau jatuh di muka bumi kita, itu akan mematikan manusia. Jadi dengan demikian Allah menyimpan ini sebagai semacam atap di atas kita untuk melindungi kehidupan kita ini. Dan kalau kita berpikir apa benar semuanya tercipta secara kebetulan? Ya. Wa ja'alna as-samaa'a saqfan, dan kami jadikan as-sama'. Bapak Ibu lihat di sini as-sama'-nya menggunakan bentuk tunggal. Berarti langit di atas bumi kita. Ya. Tunggal. Berarti adalah lapisan yang tidak ada benda di atas kepala kita, di atas bumi kita. Karena ini bentuknya tunggal. Wa ja'alna as-samaa'a saqfa, dan kami jadikan langit di atas kepala manusia itu adalah saqfa, sebagai atap. Susah dulu orang membayangkan, masa iya langit, ruang kosong, ruang tidak ada benda-bendanya kok bisa jadi atap? Nah, ternyata kita lihat tadi gambarnya, itu di atas kepala kita ada lapisan-lapisan yang disebut dengan atmosfer, dan mereka punya fungsi seperti yang kita bicarakan tadi. Jadi waja'alna as-samaa'a saqfan mahfuza, sehingga kita terpelihara. Jadi dengan adanya lapisan-lapisan atap di atas kepala kita, maka kemudian kita terpelihara. Bumi ini terpelihara. Mahfuza itu terpelihara. Wahum an ayatiha mu'ridun. Tetapi sayangnya manusia ini an ayatiha, dari tanda-tanda yang muncul daripada langit itu tadi, lapisan-lapisan atmosfer kalau kita lihat tadi gambar kita, atau apa saja yang belum ditemukan oleh manusia di atas kepala kita, yang fungsinya menyebabkan kehidupan di muka bumi ini terpelihara, terjaga. Sayang, kata Allah, dari dunia pengetahuan seperti itu, sains yang seperti itu yang sudah maju sedemikian sekarang, dan sudah mulai membuka rahasia-rahasia daripada langit kita, manusia berpaling, mu'ridun. Harusnya mereka teringat dengan kebesaran Allah SWT. Bahkan seakan-akan manusia modern mengajarkan kita bahwa semuanya itu terjadi secara kebetulan belaka saja. Jadi terjadi secara kebetulan. Kalau kita katakan terjadi secara kebetulan, maka ada pertentangan, kontradiksi antara kata kebetulan dengan kejadian tadi. Karena alam semesta ini, bumi kita dengan galaksi mataharinya ini, dengan pusat orbit mataharinya ini, itu benar-benar teratur. Kata teratur itu kan tidak boleh ketemu dengan kata kebetulan. Yang namanya kebetulan itu tidak teratur, kebetulan itu tidak direncanakan, kebetulan itu tidak bisa dihitung. Ya, sedangkan di alam semesta ini semuanya serba terhitung. Ya, lintasan planet-planet terhitung. Itu sebabnya peristiwa-peristiwa alam juga terhitung dengan eksak, dengan tepat, seperti misalnya seperti gerhana matahari, gerhana bulan dan sebagainya.
Itu semuanya terhitung secara matematis. Kenapa? Karena teratur. Tapi hebatnya kalau menggunakan kata kebetulan. Jadi kata keteraturan terjadi kebetulan ini adalah kontradiksi namanya. Ya, orang Yunani menyebutnya contradictio interminis, termanya bertentangan. Karena kata kebetulan menunjukkan ketidakteraturan, tapi dikatakan lah keteraturan lahir dari kebetulan. Nah, ini adalah pertentangan. Jadi kesimpulannya kata ayat ini, sayangnya mereka berpaling dari ayat-ayat Allah yang disimpan di langit tersebut sebagai atap yang menyebabkan bumi kita terpelihara. Nah, ini coba kita lihat Mas Keser Bahagia. Ini para ilmuwan bisa menghitung ini. Garis-garis ini, ya ini adalah bisa dihitung dengan menggunakan rumus-rumus geometri namanya. Ya, sehingga kemudian bisa ketahuan. Jadi presisi semua ini jemaah sekalian. Padahal ini kita tahu jemaah sekalian, bumi kita ini bumi, ini matahari. Bumi kita ini seperti yang kita bicarakan tadi, ini akan beredar sini, mengelilingi matahari. Sekali dalam 1 tahun. Ya, ini mengelilingi matahari sekali dalam 1 tahun dengan kecepatan 106.000 km. Ingat, 106.000 km per jam. Bapak Ibu bisa searching di Google. 106.000 km per jam kecepatannya. Bayangkan dengan kecepatan itu kok bisa terjadi presisi, luar biasa. Ya. Dan hebatnya lagi pada saat bumi berputar mengelilingi matahari, ikut juga planetnya bumi yang namanya bulan. Ini bulan. Bulan ini kan planetnya bumi, artinya bulan ini mengelilingi bumi. Jadi pada saat bumi berputar mengelilingi matahari dengan kecepatan 106.000 km per jam, bukan hanya bumi saja, tetapi ikut juga bulannya di sana. Sehingga kita saksikan bulan itu pada saat itu melakukan 3 gerak sekaligus. Ini bulan ini melakukan 3 gerak, Bapak Ibu sekalian. Gerak pertama adalah pada dirinya sendiri, rotasi namanya. Ya. Terus kemudian gerak kedua mengelilingi bumi. Dia si bulan juga ini bergerak mengelilingi bumi. Ya, sekali dalam 1 bulan. Jadi gerak mengelilingi bumi sekali dalam 1 bulan. Itu yang kita gunakan dengan perhitungan Qomariyah namanya. Qomar itu artinya bulan. Ya, kalau kita menghitung berdasarkan matahari ini, bumi kaitannya matahari, namanya Syamsiyah. Karena matahari artinya Syams. Nah, jemaah sekalian, jadi kesimpulannya bulan ini berputar mengelilingi bumi. Pertama berputar pada dirinya, rotasi, kemudian berputar mengelilingi bumi, lalu berputar bersama bumi mengelilingi matahari dengan kecepatan 106.000 km per jam. Ini kan ribet, sangat-sangat ruwet sebetulnya. Dan itu terjadi keteraturan. Ya. Sehingga bisa bikinkan garis-garis seperti ini yang menyebabkan bisa dipastikan tanggal sekian, bulan sekian, pada wilayah-wilayah tertentu ini terjadi gerhana matahari total misalnya. Coba. Bisa dipastikan pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun kesekian, pada wilayah-wilayah ini akan terlihat gerhana matahari. Ya. Kenapa? Karena semuanya berjalan secara presisi namanya. Wa huwa alladzi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamara. Dan dialah Allah yang menciptakan. Jadi dialah Allah yang khalaqa, menciptakan. Menciptakan apa? Menciptakan al-lail, malam. Menciptakan apa? An-nahar, siang. Kalau lail itu artinya malam. Malam artinya apa? Gelap. Wan-nahar. Nahar artinya apa? Terbit matahari? Bukan. Terbenam matahari? Bukan. An-nahar artinya siang. Terang. Selama terang, siang namanya. Selama gelap, malam namanya. Jadi Allah menciptakan gelap dan terang, siang dan malam. Wasyamsa wal qamara, matahari dan rembulan. Berbicara tentang matahari, bayangan kita siang. Berbicara tentang qamara, bayangan kita adalah malam. Berbicara tentang syams, bayangan kita adalah kalender menggunakan matahari. Biasa disebut dengan syamsiyah miladiyah. Mendengarkan bulan, bayangan kita adalah perhitungan bulan berdasarkan rembulan. Namanya Qomariyah Hijriyah. Biasa disebut ini Syamsiyah Miladiyah. Seperti Januari, Februari itu Syamsiyah Miladiyah. Sedangkan ini adalah Qomariyah Hijriyah.
Misalnya ini mulai dengan Muharram, kemudian Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, dan seterusnya Sya'ban, baru kemudian Ramadan. Jadi ini dua ini adalah penghitung. Dan dua-duanya ini jelas tidak bisa dipisahkan. Ingat, saya sampaikan dengan jelas duanya ini tidak bisa dipisahkan. Dan ini adalah rembulan. Artinya duanya tidak bisa dipisahkan dalam perhitungan. Karena kan dua-duanya digunakan sebagai penghitung. Jadi tidak bisa kita mengatakan bahwa perhitungan bulan berdasarkan matahari itu adalah cara Kristiani. Itu tidak benar. Ini cara alam, dan cara alam cara Tuhan. Kita katakan ini Al-Qamar, menghitung bulan berdasarkan Qamar, itu adalah cara Islam. Tidak bisa dikapling-kapling seperti itu. Kenapa? Karena yang menciptakan matahari dan rembulan bukan orang beragama, tetapi yang menciptakan Allah, bukan manusia yang menciptakannya. Bahkan bukan alam yang menciptakan, tetapi diciptakan oleh Allah Rabbul Alamin. Nah, jemaah sekalian berbahagia, ibadah-ibadah kita semuanya adalah merupakan kombinasi antara asyams wal qamar. Contohnya misalnya kita mulai menahan tidak makan, imsak. Itu patokannya adalah matahari. Yaitu ketika matahari akan terbit, sudah mulai terang, fajar namanya. Ditandai dengan jelas perbedaan benang putih dan benang hitam. Dan itu pasti kaitannya dengan matahari. Begitu juga pada saat terbenam matahari, pada saat kita akan berpuasa, gelap itu kaitannya dengan matahari. Tetapi dimulai Ramadan tanggal 1 Ramadan itu penggunaan Qomariyah. 1 Ramadan itu Qomariyah. 29 atau 30 Ramadan nanti Qomariyah. Idul Fitri 1 Syawal adalah Qomariyah. Jadi Islam ini tidak bisa memisah-misah. Syamsiah itu Kristiani, Qomariyah itu Islam. Ini tidak boleh berbicara seperti ini. Karena masih sering seperti itu di masyarakat kita. Jangan pakai kalender miladiah. Itu kalendernya orang Kristen. Nah, jemaah sekalian, cara berpikir seperti ini adalah cara berpikir dikotomistik namanya. Dan cara berpikir dikotomistik seperti ini harusnya dihentikan. Kenapa? Karena alam semesta ini adalah satu kesatuan. Sehingga orang Islam itu ditandai dengan cara berpikir holistik. Dari kata whole. Holistik, menyeluruh. Integralistik, sinkronistik, integral, satu kesatuan, sinkron semuanya, tidak boleh memilah-milah, tidak boleh membuat gap-gap, tidak boleh membuat dikotomi. Ya. Nah, jadi kita membiasakan bahwa Islam itu berbicara tentang keseluruhan. Makanya contohnya juga memisahkan negara dengan agama ini tidak terbiasa dalam Islam kita. Seakan-akan urusan negara itu adalah urusannya orang-orang politisi saja, urusan dunia. Ya, namanya agama itu adalah di masjid-masjid. Ini tidak. Satu kesatuan. Berpikir harus holistik juga. Apa sebabnya? Masjid-masjid tidak bisa kita bangun kalau negara tidak aman dan tidak teratur. Masjid ada, tetapi negara tidak aman dan tidak teratur, kita tidak bisa pergi ke masjid. Ibadah, sholat. Kenapa? Setiap saat bisa ada bom meledak. Setiap saat kita ditembak orang tak dikenal. Begitulah seterusnya. Jadi antara masjid dan negara, antara rembulan dan matahari, itu tidak boleh didikotomisasikan. Tidak boleh dilihat secara parsial. Tidak boleh dilihat sendiri-sendiri. Tapi harus kita membiasakan cara pandang yang bersifat holistik, integralistik, dan sinkronistik. Jadi tidak boleh ada gap-gap. Kullun fi falakin yasbahun. Allah mengatakan semuanya. Kullun, tiap-tiap. Jadi walaupun disebutkan di sini cuma matahari dan rembulan, tapi kata-kata kullun ini bisa kita terapkan pada duanya, tapi bisa juga diterapkan pada semua benda-benda langit. Semua planet-planet di alam semesta ini, semuanya berada pada falak, garis edar, yasbahun, berenang, beredar. Yasbahun itu beredar. Karena di alam itu kan kayak berenang. Makanya hukum di udara itu sama dengan di air, di laut. Jadi kullun fi falakin yasbahun. Semuanya itu walaupun dengan kecepatan tadi bumi dan rembulan 106 km per jam mengelilingi matahari,
dengan lintasan yang melingkar itu dengan presisi yang sangat tinggi. Tetapi kata Allah, dia tidak pernah keluar dari falaknya. Tidak pernah keluar dari garis orbitnya. Tidak pernah keluar dari lintasannya. Kita bawa mobil saja itu tidak bisa benar-benar lurus terus mengikuti kelok-keloknya jalan. Itu terkadang mobil kita banyak ke kiri, terkadang banyak ke kanan, kan begitu. Makanya di jalan kadang-kadang terjadi misalnya senggolan mobil dengan mobil yang satu, bahkan terkadang terjadi kecelakaan. Tapi di alam semesta dengan planet-planet yang ribet seperti ini, luar biasa. Semuanya bisa berjalan sesuai dengan garis edarnya, sesuai dengan garis lintasannya masing-masing. Jemaah sekalian berbahagia. Ini saja kita perhatikan, sudah harusnya kita menundukkan kepala. Harusnya kita hormat kepada penciptanya. Dan jemaah sekalian berbahagia, bumi kita kalau dilihat daripada alam semesta, itu hanyalah seperti debu saja di alam semesta ini. Begitu ribet, begitu ramainya alam semesta kita ini. Tetapi hebatnya, seramai-ramainya alam semesta, seribet-ribetnya alam semesta, menurut pandangan kita, semuanya berjalan dengan teratur. Kullun fi falakin yasbahun. Jemaah sekalian berbahagia, yang manusia harus selalu ingat adalah ini. Jadi jemaah sekalian berbahagia, kita manusia, kita sudah bicarakan kemarin, bahwa manusia yang hidup setiap saat kita saksikan mati. Sementara manusia sudah mati, tidak pernah kita saksikan muncul kembali dari lubang-lubang kuburannya. Tiba-tiba setelah 3 tahun dia keluar dari sini, berjalan kembali ke rumahnya. Tidak pernah kita saksikan. Ya. Begitu dikuburkan di sini selama-lamanya. Kalau kita gali dia ke bawah, hanya tinggal tulang belulang saja. Ya, jadi tubuh kita yang tadinya kita rawat dengan biaya yang sangat tinggi, high cost itu, akhirnya sekarang yang ada tinggal tulang belulang saja. Seperti kita lihat kemarin gambar muminya Fir'aun. Muminya Fir'aun yang pada zamannya adalah raja di raja, tentu semua perhiasan yang mahal dia gunakan, tetapi setelah dia meninggal dunia, akhirnya seperti itu juga. Apakah kita tidak perlu mengurusi dunia? Jawabannya wajib, tetapi mengurusi dunia itu seperti gas, sedangkan mengingat kematian adalah seperti rem. Kita hanya akan berani bawa mobil di jalan kalau ada gasnya dan ada remnya. Kalau kita dikasih mobil gasnya doang, tapi tidak ada remnya, yakin dan percaya nggak ada di antara Bapak Ibu yang mau menggunakannya. Kehidupan ini harus merupakan kombinasi yang sempurna antara gas dan rem. Begitu kita melihat gedung-gedung di kantor di kota-kota, gas. Begitu kita lewat di kuburan di samping gedung-gedung itu, rem, stopper. Kombinasi inilah jemaah sekalian berbahagia. Untuk apa rem? Supaya kita jangan nabrak. Jadi ada pengendali di sana, ada controller. Jadi rem itu adalah controller. Ya. Kalau tidak ada gasnya, tidak bisa mencapai tujuan, tidak bisa sampai di tempat. Tapi kalau rem saja, tidak bisa bergerak juga, tidak bisa sampai di tempat. Nah begitulah, seterusnya kita harus selalu mengingat ini jemaah sekalian. Dan pada saat kita melihat yang seperti ini, kita sudah diajarkan doanya. Doanya kalau kita sadari itu luar biasa. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Antumus sabiqun wa nahnu lakum insyaallahi lahikum. Salam atasmu wahai para penghuni kubur. Antumus sabiqun, kalian telah mendahului kami. Ingat, kalian mendahului kami. Tapi wa nahnu, kami semuanya insya Allah dengan kehendak Allah yang telah ditetapkan pada diri kami akan menyusul dari belakang. Jadi jemaah sekalian, hari ini kita melihat ini, esok lusa kita yang dilihat seperti ini. Tanpa kecuali siapapun di antara kita. Ya. Tanpa kecuali, setiap saat terjadi. Tadi ini waktu bangun sahur, langsung dapat, begitu buka WA, langsung tulisan pertama saya baca, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Seorang jemaah tetap kami dulu di rumah sakit PMI, seorang ibu dokter, meninggal dunia tadi malam. Jadi jemaah sekalian berbahagia, kehidupan selalu begitu. Susul menyusul, datang mendatangi kuburan. Inilah kehidupan kita, Pak Bu sekalian. Kalau kita tidak senang, nggak apa-apa, tetapi pasti akan datang juga. Tidak suka, nggak apa-apa, tapi cepat atau lambat pasti datang. Jadi senang atau tidak senang, suka atau tidak suka, kita akan datang ke sini.
Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld. Dan kami tidak menjadikan bagi manusia itu wama dan tidak ya. Ja'alna kami menjadikan li basyarin. Basyar itu manusia seperti kita ini. Min qablika sebelum kalian. Jadikan apa? Al khuld kekal. Ya. Jadi artinya apa? Ayat ini adalah merupakan kalau dalam bahasa logika namanya premis mayor. Ini kan kalau diubah dengan bahasa kita, bahasa logika, semua manusia mati. Semua manusia mati kan? Ya. Ada kata-katanya, tidak. Kami tidak pernah menjadikan manusia sebelum kalian itu kekal. Nah ini kan berarti apa maknanya ini? Maknanya seluruh manusia itu mati. Tidak pernah, tidak kami ciptakan manusia sebelum kalian itu kekal. Jadi artinya semua manusia sebelum kalian seperti kalian juga adalah sementara di muka bumi ini. Tidak kekal, tidak khuld. Kata khuld ini kita ketemu waktu bicara tentang iblis yang memperkenalkan kepada Adam pohon yang terlarang menjadi syajaratul khuld. Ini sama tulisannya, syajaratul khuld. Nah, jadi aslinya di muka bumi ini kata ayat ini kita tidak khuld, tidak kekal. Tetapi iblis merubah, memperlihatkan di mata kita, di pikiran kita, kehidupan dunia ini seakan-akan menjadi khuld, menjadi syajaratul khuld, menjadi pohon kekekalan. Sehingga kita mengejarnya. Sehingga dikatakan di tempat lain, yasabu anna malahu akhlada. Mereka menyangka bahwa harta bendanya akan mengekalkan kehidupannya di dunia ini. Padahal pangkat dan jabatan, harta benda yang banyak, properti yang menumpuk, keluarga yang banyak, relasi-relasi yang meluas, semuanya tidak akan merubah kehidupan kita menjadi kekal. Karena ini sudah menjadi ketetapan. Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld. Kalau dalam proposisi logika dikatakan dalam bentuk kalimat positif bahwa semua manusia mati. Manusia itu mati. Rusli Malik manusia. Kesimpulannya Rusli Malik akan mati. Kan begitu Pak Bu sekalian. Jadi semua manusia mati, premis mayor. Rusli Malik manusia, premis minor. Kemudian Rusli Malik mati, natijah kesimpulan namanya. Jadi itu yang disebut dengan burhan. Jadi semuanya kami ciptakan di muka bumi ini pasti akan mati. Maka pertanyaannya ini adalah minor ini. Afa imitta fahumul khalidun. Apakah kalau kamu mati lantas mereka kekal? Kan terjadi kontradiksi. Masa satu mati yang lain kekal? Sementara ini pernyataan umum. Jadi pernyataan umum ini yang kemudian menetapkan hukum pada setiap bagian-bagian yang terkandung di dalamnya. Muhammad, kita, saya, Bapak, Ibu kan masuk kategori basyar, manusia. Dan karena hukum umumnya mengatakan semua manusia pasti akan mati, maka Bapak Ibu semuanya pasti akan mati. Semua yang hadir di dalam majelis kita ini adalah pasti akan merasakan mati. Afa imitta fahumul khalidun. Waktu turun ayat ini, taknya di sini adalah untuk Muhammad. Ini taknya di sini adalah untuk kaum Muhammad. Tapi pada saat kita baca ayat ini, taknya adalah untuk kita masing-masing yang membaca ayat ini. Taknya kalau saya baca berarti Rusli Malik. Kemudian taknya kalau misalnya Ibu Indira yang baca, Ibu Indira. Taknya kalau yang baca adalah Pak Rum adalah untuk Pak Rum. Taknya kalau misalnya Pak Buran yang baca untuk Pak Buran. Begitulah seterusnya. Taknya itu ini adalah siapa saja yang baca Al-Quran ini. Pernyataan umum tadi semua manusia mati, maka karena kamu juga manusia, kamu akan mati. Cuma diubah dengan bahasa yang sangat indah, dengan ini kan lebih indah rasanya ini. Ya, karena ini sudah bukan lagi bahasa ilmu logika, tapi sudah menjadi bahasa yang sangat indah. Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld. Tidak pernah kami menciptakan manusia sebelum kamu itu kekal, maka apakah jika kamu mati lantas mereka kekal? Ya, itu sederhana. Maka semuanya akan mati. Mereka juga mati. Sebagaimana kamu Muhammad juga akan mati. Sebagaimana kamu Rusli Malik juga akan mati. Begitulah. Jadi jemaah sekalian berbahagia, inilah Bapak Ibu bisa bayangkan. Jadi Al-Quran tidak pernah bertentangan dengan ilmu-ilmu apapun juga. Termasuk ini adalah ilmu logika ini. Ya. Ini jemaah sekalian berbahagia, ilmu logika ini sampai sekarang diakui sebagai ilmu yang cukup canggih. Yang pertama mensistematisasinya adalah Aristoteles. Ya. Makanya terkadang disebut dengan logika Aristoteles. Al-Mantik al-Arista dalam bahasa Arab.
Nah, jemaah sekalian berbahagia, kita pada akhirnya ini akan menggunakan kendaraan ini. Bapak Ibu sekarang bisa saja kemana-mana pakai mobil mewah, mobil harga di atas 1 miliar. Bisa saja kemana-mana jemaah sekalian berbahagia disopirin 1 orang. Bisa saja sekarang kemana-mana dalam keadaan berdiri berjalan tegar dan tegak. Bisa saja kemana-mana sekarang dengan berbagai macam aksesoris, baju yang indah dan sebagainya. Tetapi pada akhirnya inilah kendaraan terakhir kita. Sekaya-kayanya kita tidak pergi ke sana dengan menggunakan mobil mewah kita. Kita tidak pergi ke sana dengan sopir yang satu. Kalau sopirnya cuma satu, nggak bisa jalan ini. Sopirnya ini harus minimal 4. 2 di belakang, 2 di depan. Ya, bahkan biasanya bisa sampai puluhan orang yang mengangkatnya. Ya. Pada akhirnya kita di samping kita, di dalam kita terbaring, dalam keadaan terbalut dengan kain kafan. Kain kafannya menjulur jauh di bawah kaki, menjulur jauh di atas kepala, yang lewat dari kaki, kemudian diputar dan diikat. Yang lewat di atas kepala, diputar dan diikat. Lalu kemudian di badan kita, 2 diantaranya adalah diikat juga. Kita diikat seperti karung beras kembali. Seperti karung tanah kembali. Karena isinya sekarang sudah berubah sebetulnya menjadi tanah beneran. Dan kemudian ketika diangkut seperti ini bertuliskan di sampingnya, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Siapapun di antara Bapak Ibu sekalian pasti akan menggunakan kendaraan ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Coba lihat tadi itu penalarannya di atas. Padahal Nabi Muhammad kita itu tidak pernah baca logikanya Aristoteles. Boro-boro baca logikanya Aristoteles. Alih-alih pernah belajar mantiknya Aristoteles. Nabi Muhammad kita itu tidak pernah sekolah sama sekali. Nabi Muhammad kita tidak pernah baca ensiklopedi. Nabi Muhammad kita tidak pernah baca satu buku manapun juga. Lalu dari mana Nabi mendapatkan itu? Huduri, wahyu yang datang dari Allah SWT, sehingga karena wahyu dari Allah, maka kandungan Al-Quran semuanya sejalan dengan ilmu apapun juga, termasuk yang kita sekarang bicarakan dengan ilmu logika, dan logika yang disebut dengan logika Aristotelian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, kullu nafs, setiap jiwa, dha'iqah pasti akan merasakan, akan menikmati yang namanya al-maut. Ini pernyataan umum. Setiap yang bernapas, setiap yang berjiwa, za'iqah, pasti akan merasakan al-maut, kematian. Nah, jemaah sekalian, lalu untuk apa dalam kehidupan ini kalau kita pada akhirnya mati semuanya? Ini kan seakan-akan absurd, namanya absurditas. Kita hidup setelah itu kemudian mati, untuk apa? Nah, Allah menjelaskan untuk apanya. Wa nabluukum. Di dunia ini adalah supaya kalian mengikuti ujian. Nablu dari kata bala, ya blu. Di tempat lain dikatakan alladzi khalaqal insan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Kan begitu, ya bluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu di surat lain, surat Al-Mulk. Di sini di tempat lain surat Al-Baqarah dikatakan walanabluwannakum. Walanabluwannakum. Kami pasti akan menguji kalian. Ya. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat. Kami pasti akan menguji kalian dengan sesuatu. Nah, di sini jelaskan juga wa nabluukum. Jadi berkali-kali Tuhan mengatakan kehidupan kita di muka bumi ini adalah ujian sebetulnya. Wa nabluukum. Apa ujiannya? Bisyarri wal khair. Ujiannya adalah asyar. Asyar itu adalah hal-hal yang buruk. Dan yang kedua adalah al-khair, yang baik. Jadi dalam setiap kehidupan kita selalu dipaparkan di depan kita sesuatu yang buruk dan sesuatu yang baik. Nah, tinggal kita milih alat untuk memilihnya. Ada yang ikut bersama kita, namanya akal. Ada yang kita bawa kemana-mana di saku kita, di tangan kita, yaitu kitab suci Al-Quran. Kami menguji kalian bisyarri wal khair. Dan sekecil apapun syar yang kita lakukan tercatat di sisi Allah
sekecil apapun khair dilakukan tercatat di sisi Allah. Dalam Al-Quran dikatakan, "Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." May ya'mal mithqala dzarratin khair yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarr yarah. Siapa yang melakukan khair walaupun sebesar zarah, yarah, dia akan melihatnya. Wa may ya'mal, dan siapa melakukan syarr walaupun sebesar zarah, dia akan melihatnya. Wa nabluukum bisyarri wal khair. Itulah setiap saat. Dan itu adalah ujian, itu menjadi cobaan bagi kita. Fitnah di sini bisa membuat kita rusak. Wa ilaina turja'un, tapi ingat, apapun yang kalian pilih, memilih jalan kehidupan yang buruk atau memilih jalan kehidupan yang baik, ujungnya semuanya akan kembali kepada kami, kata Allah. Semuanya ilaina turja'un. Ini yang menyebabkan kita membaca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kata ilaina turja'un pendek, tapi maknanya, kandungannya sama dengan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sungguhnya kita semuanya berasal dari Allah, dan sungguhnya kita sedang kembali kepada Allah. Mas Kaisar bahagia, ini adalah ilustrasi kartun berkenaan dengan orang yang membelakangi kebenaran. Wa idza ra'akal ladina kafaru in yattakhidunaka illa huzwa. Tapi Muhammad, walaupun mereka tahu kalau mereka mati, tetapi setiap kali melihat, kafaru itu orang-orang yang hampir tidak percaya adanya kehidupan setelah akhirat, melihat kamu, yattakhidunaka illa huzwa. Tiadalah mereka menjadikan kamu kecuali hanya sebagai barang olok-olok. Disebutnya sebagai tukang sihir lah, penyair lah, ingat, penyair lah, tukang sihir lah. Ahadzal ladzi yadhkuru alihatakum, sambil berkata dengan sinis kepada teman-temannya, apakah orang seperti ini? Ya, maksudnya Muhammad. Ahadzal ladzi yadhkuru alihatikum. Orang seperti ini kan selalu menyebut-nyebut. Yadhkur itu selalu menyebut-nyebut patung-patung Tuhan-Tuhan kalian. Wa hum bi dzikri rahmani hum kafirun. Mereka itu pada dasarnya terhadap peringatan Tuhannya, ya walaupun mereka kelihatannya yang ditolak adalah Muhammad, yang ditolak adalah Quran yang berbicara, yang mereka tolak adalah Al-Quran An-Natiq, seakan-akan yang ditolak itu adalah Muhammad bin Abdullah, tapi pada hakikatnya ayat ini mengatakan yang mereka tolak adalah Allah. Bir-Rahmani hum kafirun. Jadi menolak manusia suci, hakikatnya menolak Allah Subhanahu wa taala. Mas Kaisar bahagia, Bapak Ibu lihat kartun ini menunjukkan manusia itu cenderung tergesa-gesa. Kalau urusan dunia manusia pengen cepat. Cobalah kalau urusannya manusia di tempat pengen cepat. Di antri pasti pengen di depan, terkadang nyerobot. Ya. Semua manusia pengen cepat. Kalau dia di bandara tiba-tiba delay pesawatnya bersungut-sungut. Ya, kenapa? Semua kita mau cepat. Ya. Anak kita sekolah kuliah kita pengen cepat. Ya. Kita juga begitu ada urusan pengen cepat. Tetapi begitu tiba kematian tidak ada yang mau cepat. Ya. Begitu berbicara tentang kematian, ya Allah tundalah kematian saya. Padahal di bandara, ya Allah semoga pesawat saya jangan ditunda. Coba. Semoga anak saya tidak ditunda wisudanya. Semuanya. Kalau ada yang ingin menikah lagi, semoga pernikahan kami tidak ditunda. Semuanya Pak Ibu sekalian, kalau urusannya manusia pengen cepat. Begitu urusannya menghadap kepada Allah tidak pengen cepat. Kematian itu adalah pintu satu-satunya untuk menghadap langsung kepada Allah. Tapi hebatnya Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Indah, Allah yang Maha segala-galanya, ketika akan menghadap kepadanya minta ditunda. Coba, apa kira-kira penyebabnya ini? Kalau bukan di dalam hatinya ada penyakit cinta dunia. Khuliqal insanu min ajal. Manusia itu diciptakan untuk tergesa-gesa. Nah, apakah pernyataan ini buruk? Enggak, dia positif. Ya, cuma dibalik. Harusnya tergesa-gesa untuk berjumpa dengan Allah, dirubah tergesa-gesa untuk meninggalkan Allah. Tergesa-gesa mendatangi urusan-urusan pribadi dan kehidupannya. Berkenan dengan Allah, tunggu dulu. Seandainya setiap orang mau mati ditanya dulu malaikat, bagaimana Bu? Bagaimana Pak? Kapan rencananya saya ambil? Sekarang atau tunggu dulu, wahai malaikat. Beri tangguh kepada saya, coba. Dalam Al-Quran diceritakan seperti itu. Inilah manusia, ironinya manusia. Ya, padahal
Allah ciptakan manusia memang tergesa-gesa. Tujuannya adalah supaya manusia itu selalu bertergesa-gesa untuk menuju kepada kebaikan. Dan puncak kepada kebaikan adalah Allah SWT. Sa'urikum ayati fala tastajilun. Allah mengatakan, saya tunjukkan kepada kalian tanda-tanda kebesaranku, fala tastajilun. Maksudnya di situ berkenaan dengan apa namanya? Berkenaan dengan azab kalau kita menjauh, berhati-hati ya. Jangan sampai pengen disegerakan azabnya. Kan banyak banyak orang, kita lihat ayat-ayat sebelumnya, wahai para nabi, kalau kau memang nabi, coba percepatlah azab kepada kami. Nah, begitu maksudnya. Fala tastajilun. Allah mengatakan kalau untuk yang satu itu berhati-hati. Karena namanya azab dari saya, hukuman dari Tuhan, itu bukan perkara gampang. Iya. Jadi jemaah sekalian berbahagia, begitu ingkarnya manusia kepada Tuhannya, yang ingin minta dipercepat justru bukan berjumpa dengan Allah, tapi pengen diazab oleh Allah. Bagi mereka yang ingkar hatinya. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Bahkan mereka mengatakan kepada Nabi, wahai Nabi yang telah datang menjanjikan kepada kami azab kepada kami kalau kami tidak beriman, kapan datangnya janji itu kalau kamu memang benar? Coba. Pengen disegerakan azabnya. Allah mengatakan tadi, berkenaan dengan tanda-tanda kebesaran saya berkaitan dengan hukuman, fala tastajilun, jangan minta dipercepat. Jemaah sekalian berbahagia, ini adalah ilustrasi orang yang terbakar. Jadi kita membayangkan orang seperti saya, kita ngeri. Ya. Law ya'lamul ladzina kafaru hina la yakufuna an wujuhimun nar wala an zuhurihim wala hum yunsarun. Seandainya mereka yang menentang Tuhan di akhirat ini, menentang akhirat ini, ya, seandainya mereka tahu, hina la yakufu, ketika tiba suatu masa di mana pada saat itu tidak ada di antara kita yang bisa mengelak, ya. Tidak bisa menghindar, ya, tidak bisa menjauhkan an wujuhihimun nar, tidak bisa kita menghindar dari masuk ke dalam neraka pada saat kita memang harus dihukum. Wala an zuhurihim, dan kita tidak bisa lari daripadanya. Wala hum yunsarun, dan pada saat itu kita tidak bisa ditolong lagi. Ada kata-kata lau seandainya. Jadi ada yang tidak tertulis. Seandainya kita tahu bagaimana rasanya pada saat kita dihadapkan kepada neraka. Seandainya kita tahu bagaimana rasanya ketika kita pengen lari dari neraka tapi tidak bisa. Seandainya kita tahu bagaimana rasanya ketika kita pengen ditolong dan ternyata tidak ada pertolongan, lahum yunsarun. Maka pada saat itu sekalian kita akan merasa sangat menyesal. Kita merasa sangat bersedih dan berduka karena kita tidak bisa lari dari mana saja. Jemaah sekalian berbahagia, kita menyaksikan banjir begini saja, ini orang sudah panik semuanya. Ini cuma banjir, banjirnya juga air, bukan api. Banjir air begini saja kita sudah panik ini. Kalau tidak ada tentara yang menolong mereka ini mungkin banyak yang tenggelam coba. Mereka nggak bisa membawa anak-anak mereka, padahal baru di dunia ini. Di dunia saja jemaah sekalian kita sudah tidak mampu mengurus anak-anak kecil kita. Ya. Bayangkan satu ibu-ibu misalnya punya anak kecil misalnya 3, nggak bisa kalau tidak dibantu sama tentara-tentara ini coba. Di dunia saja kita tampilkan gambar ini bagaimana nanti di akhirat Bapak Ibu sekalian. Ini di dunia saja kita dapat banjir seperti ini saja. Ini kita sudah panik, ya, dan tidak bisa membawa semuanya. Yang kita bawa ini adalah kadarnya saja nih. Barang-barang di rumah dibiarkan aja. Tenggelam, televisi tenggelam. Tidak mungkin kita gotong semuanya. Bahkan seperti contohnya ini yang paling berharga bagi kita, anak kita, tidak bisa kita bawa kalau tidak dibantu sama orang lain. Ini menunjukkan lemahnya kita manusia. Ya, dan betapa manusia durhakanya kalau diangkut di hadapan Allah penciptanya. Bal ta'tihim baghtatan, tetapi yang namanya azab itu hukuman datang dalam keadaan tiba-tiba mendadak, ujuk-ujuk. Fatabahatuhum fala yastati'una raddaha. Maka pada saat mereka datang tiba-tiba, maka kita kemudian panik. Tahu itu membuat mereka panik. Fala yastati'un, karena panik tidak bisa mereka raddah menolak.
walahum yunzarun, dan itu tidak bisa ditangguhkan. Seperti mana tadi banjir, begitu banjir tiba-tiba datang, kita tidak bisa bilang kepada air sebentar dulu ya, saya angkat dulu barang-barang berharga saya naik ke lantai 2. Nggak bisa. Nah, apalagi nanti di akhirat. Terima kasih banyak. Walafu minkum, yang ada pertanyaan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kolom chat tidak ada pertanyaan. Bapak Ibu Pak yang mau Ustadz, bertanya. 38 terlewatin Pak Ustadz. Oh, 38 terlewat ya? Ya, Oke. Pak Rum ini teliti ya. Dicatat Iya. semua. Oh iya betul, ternyata di bawah sini ya. Betul. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, tadi kita sampaikan bahwa khuliqal insanu min ajal. Manusia diciptakan dalam keadaan tergesa-gesa, ini gambarnya tadi. Iya. Hebatnya lagi, kalau berkenaan dengan dosa-dosanya, berkenaan dengan karena tidak percaya kepada Nabi dan Rasul, dan Nabi mengatakan kalau kamu berdosa kamu akan masuk neraka, mereka malam ini tak dipercepat. Maksudnya sebegitu tidak percayanya. Allah melalui ayat ini mengatakan jangan coba-coba berkata begitu, kaitannya dengan azab. La tastajilun, jangan coba percepat. Bahkan kepada nabinya dia mengatakan wa yaqulun, mereka berkata, mata hadzal wa'd, kapan datangnya janji ini? Kan mereka, Nabi datang menjanjikan kepada mereka, ya, kalau kamu begini nanti kamu masuk neraka. Ya. Apa kata mereka? Kalau memang Nabi itu benar, coba kapan datangnya janji itu? In kuntum, kuntumnya di sini kepada para Nabi dan Rasul. In kuntum shadiqin, jika kalian benar. Ya, itu adalah ayat 38. Baru tadi kemudian, law ya'lamul ladzina kafaru hina la yakuf. Seandainya mereka mengetahui, kita akan tiba pada suatu masa di mana pada saat itu kita tidak bisa mengelak, tidak bisa menghindar, tidak bisa berbalik, dan tidak dapat pertolongan, maka itu adalah perkara yang sangat-sangat berat. Sayang seribu sayang, rata-rata manusia tidak berpikir ke sana. Manusia berpikir tentang kehidupan dunianya saja. Silakan Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya. Silakan yang mau bertanya, dinyalakan mic-nya, Bapak Ibu. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti kita akhiri sampai di sini. Bapak-bapak Ibu sekalian, semoga cepat bisa lebih awal datang ke tempat-tempat kerjanya masing-masing. Terima kasih Pak. Terima kasih sama-sama. ilustrasinya tentang kamar, pengiraan kamar dan juga samsia itu. Ya. Ilustrasi itu amat membantu kita untuk memahaminya lebih jelas lagi lah. Ya kan? Itu. Terima kasih Ya, banyak Ustaz. sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Terima kasih banyak juga atas perhatian Bapak Ibu sekalian, dan kalau ada kurang kata-kata yang kurang berkenan, ada penjelasan-penjelasan yang kurang sempurna, itu semuanya adalah dari kekurangan pribadi Al-Fakir. Semoga Allah SWT mengampuni dan kemudian Allah membimbing kita semuanya ke jalan yang benar. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum.